Pembebasan lahan tol Jogja-Bawen seksi 1 tahap 1 tinggal 5% dan dikejar penyelesaiannya sebelum meloncat ke tahap 2. IPL dari Gubernur DIY sangat dinantikan. Assalamualaikum semuanya. Pembebasan lahan tol Jogja-Bawen seksi 1 tahap 1 tinggal menyisakan 5% saja. Sampai saat ini belum dibebaskan karena terkendala izin. Sedangkan untuk tahap 2 sudah menanti untuk dibebaskan. Untuk itu tahap 1 dikejar penyelesaiannya, dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Pembebasan lahan tahap 1 untuk proyek jalan tol Jogja-Bawen di seksi 1 Junction Sleman sampai Simpang Susun Banyurejo telah mencapai 95%. Serta masih menyisakan 5% lahan lagi yang hingga kini belum dibebaskan karena masih terkendala izin. Lahan tersebut merupakan tanah karakter khusus seperti tanah wakaf, tanah kas desa, maupun cagar budaya. PPK Pengadaan Lahan Jalan Tol Jogja-Bawen M. Mustanir menyampaikan, lahan yang telah dibebaskan untuk proyek jalan tol Jogja-Bawen di seksi 1 sebanyak 1.239 bidang atau seluas 44,25 hektar dari total kebutuhan 1.304 bidang dengan luasan 50,75 hektar. Capaiannya sudah 95%. Persentase ini belum menghitung rencana pengadaan lahan tahap 2. Kira-kira seluas 23,3 hektar yang kini masih berproses. 5% lahan yang belum dibayar ganti ruginya ini merupakan tanah karakter khusus. Tanah kas desa sebanyak 37 bidang seluas 5,7 hektar menurutnya sampai saat ini masih dalam proses pembebasan. Prosesnya ada yang sudah sampai Dispertaru DIY dan sebagian lainnya yang masih dilakukan perbaikan data di Dispertaru Kabupaten Sleman. Adapun tanah wakaf mengapa belum dibayarkan karena masih berproses di persiapan tanah gantinya. Diketahui tanah wakaf terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Bawen di seksi 1 ini ada 4 bidang. 2 bidang di Kelurahan Tirto Adi Melati dan 2 bidang lainnya di Kapanewon Sayegan. Mekanisme ganti kerugian tanah wakaf melalui reslek atau tukar guling. Untuk diketahui, tanah yang belum dibebaskan belum bisa dilakukan konstruksi. Karena itu, konsep yang dilakukan adalah menggunakan pelelah atau pengurus izin sementara dari Kesultanan, sehingga harapannya pengadaan lahan tetap berproses dan konstruksi juga tetap berjalan. Meski masih terkendala dengan izin pembebasan tanah karakter khusus, Mustanir memastikan bahwa pengadaan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol Jogja-Bawen di seksi 1 Junction Sleman hingga Simpang Susun Banyurejo sepanjang 8,8 km ini berjalan lancar. Terbukti dari 1.304 bidang yang dibutuhkan sudah dibebaskan 1.239 bidang. Tinggal menyisakan 65 bidang lagi. Ini membuktikan dukungan masyarakat. Perangkat daerah sudah sangat antusias dalam proses pengadaan tanahnya. Tinggal tanah yang karakter khusus yang kewenangannya ada di Kesultanan. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Krido Suprayitno beberapa waktu lalu menyampaikan, tanah kas desa terdampak jalan tol Jogja-Bawen yang merupakan tanah karakter khusus ini memang masih dalam tahap pengurusan izin. Prosesnya diharapkan bisa segera selesai di bulan Desember mendatang. Sedangkan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta diketahui bersikukuh tidak akan melanjutkan proses pembebasan tanah berdampak tol Jogja-Bawen ke tahap 2. Bila pihak pemrakarsa proyek tol tidak menyelesaikan tahap 1 dengan sebaik-baiknya.
Hal itu sebelumnya disampaikan oleh Kepala Kuda Niti Mandala serta Tata Sasana DIY Ridho Suprayitno beberapa waktu lalu. Salah satu persoalan yang belum kelar terkait pembebasan lahan di tahap 1 adalah izin penggunaan tanah desa wakaf dan cagar budaya terdampak tol. Sementara itu, diketahui rencana pengadaan tanah tahap 2 yang dibebaskannya sebanyak 750 bidang terdampak. Pasca perubahan desain tol di kawasan Selokan Mataram, baik Pemrakarsa maupun Pemda DIY sudah mensosialisasikan kepada warga terdampak. PPK Tol Jogja Bawen Mustanir menyebutkan, tahapan selanjutnya yang ingin dilakukan oleh pihak proyek adalah konsultasi publik yang sedianya digelar awal Oktober 2022 ini. Namun kemudian Mustanir menjelaskan, tahap 1 dan 2 pada kenyataannya akan berjalan bersamaan. Artinya, karena nanti produk yang turun adalah adendum penetapan lokasi dari Gubernur DIY, maka itu menjadi satu kesatuan dengan proses pengadaan tanah. Artinya pemrosesan penambahan lahan bisa dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah, dalam hal ini BPN. Tahap 2 yang akan diawali dengan konsultasi publik ini tentunya masih dikoordinasikan bersama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Setelah konsultasi publik, maka proyek pengadaan tanah akan dilakukan prosedur seperti pembebasan tanah di tahap 1. Jika izin penetapan lokasi sudah dikeluarkan Gubernur, maka proses pengadaan tanah dilakukan lagi, pengukuran lagi, inventarisasi lagi, identifikasi lagi, bangunan, tanaman, yuridis kemudian diumumkan lagi. Dan jika tidak ada sanggahan langsung diadakan appraisal. Kalau tidak appraisal nantinya bisa musyawarah, lalu pembayaran. Walaupun sebetulnya masyarakat sudah tahu, apalagi masyarakat yang sudah pernah terkena. Tapi untuk yang belum pernah terkena, itu menjadi kegiatan pertama mereka. Selanjutnya ada juga sebagian warga yang terdampak pembebasan lahan tahap 1, kemudian terdampak lagi pada pengadaan lahan tahap 2. Untuk berkas tanah warga yang terdampak 2 kali itu, sejauh ini sudah diserah terimakan dari Badan Pertanahan Nasional kepada proyek. Besar kemungkinan warga yang terdampak 2 kali ini tidak perlu lagi mencantumkan data-data baru, karena proyek sudah memegang data mereka. Hanya memang ketika proses pelepasan dan pembayaran, pihaknya akan mengajukan pemecahan dokumen. Pihak Pemrakarsa proyek optimistis dapat mengejar target operasional pada tahun 2024, khususnya untuk seksi 1 dan seksi 6. Seksi 1 yakni ruas Tirto Adi, Melati Banyurejo, Tempel, dan seksi 6 adalah ruas Semarang Bawen dan sejauh ini masih sesuai jadwal. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini, informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.